Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya. Balik lagi di channel YouTube Habib Sapi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotawan. Itu gue salamnya harus lengkap. Yang nonton tuh semua umat beragama. Nah, dan kali ini Pakar Bola baru upload lagi karena gue sibuk banget, bro. Parah. Ngapain tuh? Kerja terus. Kerja ya. Alhamdulillah. Pundi-pundi buat beli ini, beli itu, buat nikmatin lah. Oh, bukan pelarian karena Barcelona kalah? Salah satunya itu. Dengan cara gue BT-nya aja kerja gue. Nah, Nah, di samping gue ini ada Dita. Ini Dita salah satu fans MU, temen gue, temannya Jerry juga, punya podcast juga, Instagram. Pokoknya sering bahas bola lah. iya betul. Tapi fans MU versi yang udah santai. Open minded. Oh, ada yang radikal, ada yang berpikir tunggal gitu ya. Gak tahu tuh. Lu mancing gua. Karena kan gitu. Tapi kalau follower gue mah udah kesaring yang di Twitter, maksud gue udah tinggal sisa-sisa yang kalau fans MU sisa yang udah nyantai, udah pasrah, udah damai. Dengan sendirinya bakal ke filter sendiri sih. Tinggal fans Madrid doang nih yang masih banyak oknum-oknum. Masih banyak yang denial. Buset, parah. Gua bahas Madrid, jadi kalau gua ngerosting Madrid, dia tuh ngebalesnya tuh ngerostingnya personal gitu, bukan nge-Barcelonanya. Dan akun-akunnya juga akun-akun yang followernya 3, atau ada akun yang gue blok dibikin akun lagi demi nge-head anonim lah ya. Anonim. Iya, ngapain, maksud gua mending gua blok dan ya lu siapa, lu juga nggak rugi gue blok, lu juga nggak bakal ngasih kerjaan ke gue. Jadi gitu kan. Iya benar. Iya gitu. Nah, ini gue mau bahas Barcelona yang nggak pernah menang 17 tahun lawan Cadiz. Sama yang jelas gara-gara ada lo di sini, kita bahas MU juga. Oh iya, boleh. MU 4-0 hitungannya seri apa ya kalah tuh? Itu ini kalah tipis. Kalah tipis. Masih beruntung lah. Ya. Oke. Karena kayaknya nggak main kemarin tuh kayaknya. Siapanya? Kayaknya pemain-pemain MU itu nggak mau main. Nggak mau main bola? Iya. Nggak mau main apa emang nggak bisa? Ini kalau ngobrol langsung tuh bisa ketawa-tawa benar. Gini bro. Ya lo ngapain ini sih, ngapain baper gitu kan? Lo juga kagak dikasih makan, mereka juga kagak peduli sama lo gitu kan? Lo juga kagak tinggal di Manchester. Ya kan? Ada orang kan Mancunian tuh kan buat orang-orang yang tinggal di Manchester. Benar, orang asli Manchester. Di sini ada kayak dari Sukabumi, dari Citerep sono yang Mancunian. Orang Manchester, apa Manchester United yang pindah kali ya? Kayak gitu. Gua bahasin dulu Barcelona. Oke. Akhirnya kalah juga sama Cadiz, tapi emang nggak pernah menang ya, Beb? Barcelonanya? Iya, di 17 tahun nggak pernah menang lawan Barcelona. Karena pertemuan Cadiz tuh 2 tahun belakangan baru naik ke La Liga lagi. Oh, jadi setelah 17 tahun emang nggak pernah ketemu ya? Emang berita sudah aneh. Tapi kalau gue salutnya gini, jadi kalau di match tuh Cadiz emang tim yang tahu gimana cara yang ngalahin Barcelona sih. Oh gitu, jadi beda sama Madrid dong? Iya, kalau Madrid kan, kalau Bernabeu tuh tempat latihan Barcelona. Kalau Camp Nou tuh tempat latihan musuh-musuhnya Barcelona. Termasuk Cadiz. Latihan bertahan lagi kemarin. Makanya. Iya. Nah, itu gue tuh kalau kadang salut ya Mas, gue di kan peringkat bawah Cadiz, tapi begitu tenangnya kayak udah tahu ya udahlah paling kita matiin Busquets sama Dembele. Iya. Tapi memang apa namanya? Tim papan bawah itu pasti mainnya tuh low block gitu, main bertahan yang paling dalam gitu. Benar. Iya. Nah, tapi Cadiz dia ngepres 2 area gitu, Dit. Ketika Barcelona masih di depan, menit-menit awal mah dia tuh ngepresnya Busquets-nya di press. Jadi, Pique sama ini kan nggak ada Pique yang bisa umpan passing pendek atau passing lob. Nggak main ya? Nggak main. Lagi ada masalah kan dia. Tentang yang Arab itu di Super Spanyol di Arab. Akhirnya kayak Lenglet sama Garcia, dia kan nggak bisa passing, jadi cuma buat low pass asal-asalan. Oh, jadi direct football, jadi direct dan asal-asalan gitu. darinya. Nah, habis itu baru si Cadiznya mundur, udah bikin drop ball aja udah di belakang diem. Itu golnya menit berapa? Kebetulan gua nggak nonton ya. Nah, ini golnya itu di menit 47. Babak kedua. Jadi mungkin konsentrasinya masih belum. Iya, itu pinternya Cadiz kayaknya. Barcelona kan kalau nggak megang bola emang jelek tuh dia tuh. Makanya pas di megang bola pertama di kurang juga. Sekarang masih kurang. So-soan masih tiki taka. Ya kan? Nah, di babak kedua menit 47-an langsung Cadiz kayak ngegas gitu. Gol langsung
serangan balik, counter attack, gol. Gitu. Berkali-kali tuh dia begitu. Tapi memang kendala di awal laga sama di akhir laga itu konsentrasinya tuh udah mulai, yang pertama belum fokus, yang kalau terakhir pasti dia udah hilang fokus. Mantep. Ini Gitu. ada analisa. Ada analisa dikit lah ya, lumayan lah ya. Berarti emang itu ke ini ya, sengajanya si pelatih Cadiz kali untuk mumpung di awal lu gas dulu karena abis golin udah bertahan total. Bener. Tapi sah-sah aja kan bertahan total. Karena ngelawan tim kayak Barcelona, Real Madrid, kalau nggak bertahan ya bunuh diri. Bener. Dan Cadiz nih emang gila, kayak Madrid pun dia susah ngalahin si Cadiz. Ketemu tim-tim yang gede tuh Madrid, si Cadiz bisa aja nahan imbang, bahkan ngalahin. Kemarin Negredo juga nggak main. Negredo tuh susah juga diambil itu kalau misalkan dia kan veteran dari Liga Spanyol lah. Iya benar, udah malang melintang lah ya di Liga Spanyol. Nah, masalahnya tuh sekarang kalau gue lihat Xavi itu dia tuh bener-bener karakter kan. Barcelona nih karakter, Xavi karakternya tuh ya tiki-taka atau megang bola gitu kan. Tapi dengan kemampuan pemain yang nggak pas gitu, nggak bagus juga, nggak terlalu bagus. Ya itu cuma jadi muter-muter doang. Tapi ini ya apa namanya tahun pertama kan. Tapi iya. Jadi kayak butuh dan kebanyakan bukan pemain yang dipengenin Xavi gitu. Yang dipengenin tuh baru kayak yang Adama mungkin ya. Iya, ada beberapa kemarin pas transfer window Januari kan baru masuk. Itu juga sisa kan, Aubameyang, ya kan? Aubameyang juga yang orang-orang sisa lah gitu. Tapi jadi bagus, jadi masuk di skemanya Xavi gitu. Nah, tapi beberapa pertandingan kemarin kayak lawan Frankfurt, dia tuh kayak Auba ini nggak dapat supply dari teman-temannya, nggak dapat bola. Nah, Xavi masih tetap 4-3-3. Yang diganti cuman orangnya, bukan sistemnya. Jadi Auba aja yang nyari posisinya bagus nggak dapat bola gitu kan, apalagi lu. Berarti dia sampai turun juga. Sampai turun parah. Nah, ini salahnya si lawan Cadiz nih, line up pertamanya toxic main si Depay, Lenglet gitu. Di depan toxic, belakang ada toxic. Musuh enak banget, empuk. Kayak gitu. Kalau Barcelona gitulah, dan Xavi juga udah bilang, saya juga udah mengibarkan bendera putih tapi masih ada visi misi buat lolos Liga Champion lah gitu. Karena ngamanin peringkat 2 juga sih. Masih tipis. Karena kalau nggak salah peringkat 2 tuh Super Copa Super Spanyol sampai 4. Oh, tahun lalu mah sampai 4. Yang ikut Super Spanyol. Yang juara yang Copa del Rey. Iya, peringkat 2 kalau nggak salah. Oh, 2-3. Ya, makanya ngincar peringkat 2-nya gitu, kunci. Iya, benar. Itu ya pokoknya kayaknya sih udah kepegang Madrid yang juara, mentalnya juga bagus. Madridnya gitulah kalau di Liga Spanyol lah. Tapi emang butuh ini juga sih Pip, kayak kenapa ngamanin Super Spanyol supaya punya apa namanya? Punya gelar. Jadi punya kepercayaan diri lagi gitu. Gelar tuh walaupun gelar yang kecil-kecil tapi at least bisa bangun kepercayaan diri. Benar. Moralnya itu yang susah sih kalau diangkat. Betul. Tapi Xavi sejauh ini bagus sih, karena kan sosok ya. Sosok yang dikagumi, sosok yang inspiratif gitu. Lo kalau ngeliat Xavi gitu lah ya. Perkembangan juga 13 unbeaten. Kalahnya sama si Frankfurt sama Cadiz lagi, gila. Ya seenggaknya dia tahu apa yang mau dimainin, visinya dia tahu gitu. Nah, tapi kalau dicari-cari kelemahannya emang gitu sih. Gue ngelihat kayak yang, jadi dia selalu main gini, nih misalkan tiganya kan Busquets, De Jong sama Pedri. Busquetsnya tetap di tengah nih, areal dia nih. De Jong, Pedri masuk begini nemenin Dembele sama si maju. Jadi tinggal Busquets sendiri. Kalau Busquetsnya mati, kan susah. Iya kan? Nah, padahal udah lumayan tergerus juga ya sama usia ya, Busquets. Nah, yang waktu sering berhasil mah gara-gara Busquetsnya nggak mati. Tapi belakangan nih dia tahu musuh pressnya Busquetsnya, lucu banget. Nah, Xavi belum ada improv baru kayak gitulah. Itu Barcelona. Untuk Barcelona ya. Sekarang nih yang lebih seru kan Manchester United yang kalah tipis. Kalah tipis, benar. Harusnya dia nggak perlu datang aja gitu kan. Kalau nggak datang juga kalahnya cuma 3-0. Iya, kalau dia cuma 3-0, ini 4-0. Iya, kenapa tuh Manchester United? Iya, lu kalau nonton MU masih tegang nggak? Gue sih nonton, makanya gue masih ngantuk sampai sekarang. Kalau lawan tim gede udah nggak tegang. lebih ke pasrah karena calculated loss sudah pasti kalah, terutama lawan City sama Liverpool ya, yang emang kita kelihatan lagi kayak ada di top level ya dia. Betul, kayak another planet gitu, dia hidup di planet lain dan memang jaraknya lumayan jauh tuh sama tim-tim yang lain gitu, Inggris yang lain gitu, apalagi sama MU gitu. Jadi kalau lawan City, lawan Liverpool udah kelihatan beda kelas sih. Kemarin tuh memang benar-benar kalah kelas. Di babak pertama mereka itu
nggak pegang bola di kotak penalti lawan musuh. Iya, jadi kan kalau mau menang kan harus cetak gol ya. Ini boro-boro cetak gol, megang bola aja kagak. Iya gitu. Tapi gue ngeliat kan ada sedikit perubahan tuh si Rangnick. Biasanya dia berapa sih biasanya? 4-3-3 kan? Perubahan apa nih? Perubahan kepercayaan diri ya? Ininya formasinya. Iya. Biasanya dia 4-3-3 pasti kan. Dia main 3-5-2. Bisa jadi 3-4-3 juga, yaitu fluid lah ya, cair lah gitu. Dan kalau kalau nyerang mah bisa fluid kayak gitu. Kalau bertahan kan biar intinya dapat back 5. Back 5 betul. Cuman di gol pertama nggak kelihatan kayak back 5, Pip. Lo lihat kan gol pertama yang kosong banget, Maguire ketarik ke depan. Dia ngapain sih? Terus ini ada TAA sama siapa namanya Salah tuh 2-an kosong tuh. Terus umpan ke Diaz kan. Itu kan yang tadi secara matematis kata lo harusnya bertahan itu jadi backnya 5, ini malah jadi 2. Kagak tahu tuh kemana gitu. Aduh. Dan kemarin juga mainin Phil Jones, berharap kayak bisa numpuk pemain bertahan di belakang gitu. Gitu. Tapi gue kalau si Rangnick mainin Phil Jones, gue perspektif gue bukan biar numpuk di belakang, biar kambing hitamnya ada 2. Iya. Benar. Lu backnya sih gitu. Iya, kayak orang kalau main PS, ada yang disalahin. Wah, sticknya nih, gue mainin Phil Jones nih. Gue mainin Maguire nih. Tapi emang kemarin itu kan niatnya Rangnick itu bisa main bertahan, terus ngandalin transisi cepat untuk nyerang gitu, serangan cepat lah, serangan balik cepat. Cuman yang dia lupa bertahannya nggak bagus-bagus banget, ya kan? Terus nyerangnya juga nggak pernah pegang bola, jadi gimana mau transisi nyerang cepat gitu. Jadi kalau menurut gua memang beda kelas gitu, nggak ada orang yang bisa pegang bola lama, nggak ada yang bisa ngatur serangan balik ke cepat gitu. Sampai Pogba pun akhirnya dia kan keluar karena dia visioner. Dia cerdik membaca situasi. Kayaknya kayaknya bakal kebantai nih, gua duluan deh pulang gitu daripada gua disalahin ya kan. Pas tanggung jawab. Iya, biar kalau lu nggak main sih kan kebantai 4-0 gitu kan. Iyalah gara-gara gue nggak main. Iya benar. Gue main. Iya, lu kenapa nggak main? Gue puasa bro. Nah, padahal puasa bukan alasan. Iya, kenapa? Salah kan sama si Mane puasa. Puasa juga, benar. Benar. Lagian MU agak kocak sih, yang puasa si Pogba, yang lemes atau MU. Iya. Kayaknya Maguire juga butuh pahala deh. Oh, kenapa? Makanya ikut puasa. Biar lemes-lemes, kalinya lemes deh itu. Sama fans-fansnya lemes. Iya. Tapi gue ini deh, gue cukup apresiasi si kayak Rangnick berubah strategi gitu. Kayak bener dah kalau nonton MU itu minimal ada hiburannya. Gue kemarin nge-tweet gini nih, ada yang nyamain si Maguire sama Mingueza. Kalau menurut gue beda lah. Kalau Maguire itu tolol tapi menghibur. Kalau Mingueza tolol doang. Kalau fans MU tuh ngelihat Maguire gimana sih? Apalagi kapten nggak pernah di Kalau menurut gua sih sebenarnya Maguire itu punya tekanan mental ya, dengan harganya yang 80 juta, back termahal dunia. Dia jadi apa aja salah di mata orang gitu, karena harga segini nih, padahal kan nggak ada yang bisa maksa, dia juga nggak minta harga segitu. Kan klubnya yang minta gitu. Terus Maguire sendiri udah kena mental kalau menurut gua. Jadi semuanya salah yang dilakuin dia gitu. Dan kalau misalnya secara kualitas, Maguire itu adalah back yang bagus, tapi bukan world class. Bukan sekelas Van Dijk atau apa. Ya buktinya di Inggris juga masih kepake gitu. Walaupun ketolong Stones. Iya, sama Walker. Iya. Ya tapi kalau dibilang Maguire tuh back bagus, tapi bukan yang world class gitu. Iya. Terus kalau MU nih, dia tuh masih ada potensi masuk Liga Champions nggak sih? Masih secara matematika ya. Tapi secara realistis sih harus sudah mulai muhasabah diri ya untuk ya udahlah kita Europa League aja gitu. Karena kalau ngelihat Chelsea Spurs sama Arsenal kan punya tabungan game yang lebih banyak masih gitu. Unggul. Gitu. Jadi kayaknya ya secara matematis bisa gitu, tapi ya harus realistis aja dengan kalau ngelihat cara main yang seperti ini. Berarti kalau kesalahan-kesalahan MU kenapa bisa 4-0 mah pertama wajar ya, 4-0 lawan. Ya wajar. Atau masih beruntung cuma 4-0. Ya harusnya kalau ngelihat mainnya kemarin masih beruntung. Tapi
secara rivalitas harusnya punya spirit yang lebih dong. Walaupun gue lagi di bawah, kalau namanya derby ya harus pol-polan mainnya. Tapi kemarin ya semuanya nggak punya hasrat untuk menang gitu, hasrat buat pegang bola pun nggak ada gitu. Tapi kalau ada kata rivalitas MU sama Liverpool mah kayaknya cuma buat dulu deh gitu. Dulu iya, sekarang rivalitasnya MU sama dirinya sendiri, sama Maguire. Iya, kan musuh gitu. Terbesarnya adalah Maguire kan. Iya, sampai dia takut takut ngoper kan itu Maguire, mending dibuang di outin gitu. Kalau lihat golnya juga gol salah apa ya, umpan dari Mane. Itu cakep tuh umpan Mane. Passing cuek. Jadi kan lagi berjejer back MU ada 5. Kan kenapa sih gue ngeliat si Maguire-nya dia narik offside, goblok banget dah, gue kan berjejer nih. Apa dia udah ngodain tarik offside, temannya nggak dengerin atau gimana itu? Lebih tepatnya bukan nggak dengerin tapi nggak mau denger ya. Kayak udah biarin ntar juga dia yang disalahin gitu. Jadi memang mau dicari kambing hitamnya Maguire. Tapi sebenarnya serius opininya ya. Itu tuh kayak Maguire tuh emang kurang awareness gitu. Awarenessnya kurang, nggak tahu temen di mana, nggak tahu kapan harus narik offside, kapan harus narik lawan gitu sih sebenarnya. Ya udahlah, tapi kan desas-desusnya sekarang siapa? Ten Hag. Ya itu ada harapan baru. Tapi ya itu tadi nggak mungkin kayak bikin candi harus semalam jadi gitu. Tapi ini proses yang panjang. MU harus tahu dulu dia mau visinya main seperti apa. Emang hilang sekarang karakternya? Hilang banget gitu. Terus dia tahu mau visinya seperti apa, kayak Liverpool City mau main seperti apa. Baru cari pelatih yang sesuai dengan visi tadi, sesuai dengan komitmen tadi, baru cari pemain-pemain yang bisa melengkapi si keinginan pelatih ini. Harusnya sih itu sih. Pemain siapa emang kalau ada desus-desus MU? Belum ada ya? Kalau isu sih banyak ya. Banyak lah. Haaland kan pengennya gitu kan, Declan Rice gitu-gitu. Tapi kan ketika pengenin MU harganya langsung naik banget. Bener, emang gitu. MU kalau media darling banget ya. Tapi siapa pemain yang mau ke MU sekarang gitu? Kalaupun ada ya harganya pasti dimahalin gitu. Dari maksud gue kalau karir kan udah pasti nurun nih ke MU, mendingan gue jadi karir jelek tapi mahal gitu kan. Iya. Ya walaupun dari West Ham ya mau dibeli ke MU, wah turun nih karir gue. Iya, itu peringkat tuh sih ada West Ham. Ya udahlah, gue selalu ngetweet tuh kalau MU menang lawan Norwich, ini adalah awal kebangkitan MU. Orang sih tahu kayaknya gue ngeledek, tapi ya gue sih pengen ngelihat MU bersaing lagi. Benar. Udah kangen aja udah hampir 10 tahun. Dari sejak 2013 kan. Dan apa-apa pasti gue ngebahas MU karena MU yang kalah, MU yang aneh-aneh gitulah. Mudah-mudahan ada persaingan lagi. Sekarang udah nggak ada Big Four atau apa sih sekarang persaingannya? Big Two City sama Liverpool. Ya udahlah gitu aja bareng pakar bola bersama Stefanus Dita. Lu ada podcast ya? Apa? Podcast Football Meter. Football Meter tulisannya. Di aplikasi sebelah. Iya. Ini kita lagi di kantor. Di kantor yang sebelahnya lagi. Ya udah. Twitter lu namanya apa itu? Suka nge-tweet bola lucu-lucu juga kan? Stefa Pridita. Stefa Pridita. Ya udah, terima kasih. Habis ini lu mau lanjut lagi kan? Lanjut lagi. Bahas bola. Siap. Gitu dulu pakar bola komentar sepak bola dengan kesetauan, tapi kali ini pakai analisa dan ada data-datanya itu. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.